Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Dalam tubuh manusia ada yang disebut ruh dan ada yang disebut nafsun. Ruh dan nafsu. Jasad manusia akan mengikuti salah satu di antara keduanya. Jika ruh lebih kuat, jasad akan mengikuti ruh. Jika nafsu lebih kuat, jasad akan mengikuti nafsu. Tugasnya kita adalah berpihak kepada ruh, memperkuat ruh, dan melemahkan nafsu. Karena ruh ini yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ini yang nanti ketika wafat akan kembali kepada Allah. Adapun jasad manusia akan menjadi makanan cacing tanah. Gimana cara memperkuat ruh? Ruh itu akan menjadi kuat dengan dikonsumsi makanan ruh. Makan ruh yaitu perbuatan taat kepada Allah. Zikir, qiyamul lail, salat, baca Quran, dan lain-lainnya. Perbuatan taat kepada Allah. Ruh akan kuat. Ketika ruh kuat, jasad akan mengikuti. Jasad akan juga mau diajak ke masjid. Jasad juga mau bisa qiyamul lail. Jasad juga mau dia tadi itu istiqamah baca Quran dan seterusnya. Sebaliknya, nafsu jangan diperkuat. Apa perkara yang perkuat nafsu? Yaitu makanan nafsu yang diberikan. Apa? Syahwat, kesenangan duniawi. Kesenangan nafsu yang disebut hawa. Hawa itu adalah makanannya nafsu. Yang akan menjadi nafsu itu akan kuat. Dan ini akan mengajak jasad manusia untuk mengikuti dia. Kesenangan. Kalau yang haram, udah jelas. Walaupun bukan haram, kesenangan yang mubah pun akan memperkuat nafsu. Contoh. Seorang yang bermain kartu. Itu adalah kesenangan. Dan itu akan memperkuat nafsu. Akhirnya, membuat jasad kita duduk sampai 2 jam, sampai 3 jam. Menyanyiakan umur yang sangat berharga yang bisa menghasilkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nafsu tadi itu diperkuat dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bisa menjadikan nafsu yang tidak sehat, yang sakit, dan yang akhirnya menghasilkan azab Allah yang pedih nanti di hari kiamat. Karena itu manusia harus bisa melihat ini menguntungkan ruh atau menguntungkan nafsu. Jika ruh kuat, maka Anda akan menjadi hamba yang soleh. Jika nafsu yang kuat, maka kamu akan menjadi hamba budak nafsu nantinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung kalau orang menyucikan nafsunya. Maka menjadi sia-sia orang kalau mengotori dan menodai nafsunya. Saudara, manusia itu ketika ruh tadi itu kuat, enteng dia itu beribadah kepada Allah. Dia pergi ke masjid walaupun buta, walaupun sudah tua, walaupun dia jalan dengan tongkatnya, dia akan berangkat ke masjid. Sekalipun agak jauh pergi ke masjid. Tapi ketika nafsu yang kuat, dia akan malas pergi ke masjid. Walaupun dekat, hanya beberapa langkah. Walaupun dia orang yang kuat,
Mungkin dia bermain sepak bola bisa 1,5 jam. Tapi dia tidak kuat melangkahkan kakinya ke masjid. Kenapa? Karena nafsu lebih kuat dan ruhnya melemah. Disinilah kita harus paham musuh utama kita adalah nafsu yang ada di tubuh kita. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuh kamu yang paling berbahaya yaitu nafsu kamu yang ada di dalam tubuh kamu. Setelah peperangan Badar, dan itu peperangan yang sangat dahsyat, peperangan pertama yang dilakukan oleh Nabi dengan kaum musyrikin Arab saat itu, yang tidak sebanding kekuatan Islam dengan kekuatan mereka. Hanya 313 melawan 1.000 dengan senjata yang komplit mereka. Dan ini serba kekurangan. Peperangan usai dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang tewas belum terurus. Yang sakit belum terobati. Pedang masih meneteskan darah. Nabi menyatakan, raja'na minal jihadil asghar. Kita sekarang sudah pulang dan selesai daripada perang yang kecil. Sekarang kita bangkit menuju perang yang besar. Sahabat mereka terheran, ya Rasulullah, perang apa lagi? Ini perang yang sangat hebat. Kata Nabi, jihadun nafas, perang melawan nafsu. Kenapa? Perang Badar udah selesai. Perang Uhud bisa selesai. Tapi perang nafsu tidak akan selesai sampai manusia itu mati. Sampai manusia itu mati. Karena itu jangan pernah sedikit pun aman terhadap nafsu Anda. Ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha. Fa nafsu akhbathu min 70 syaitana. Kamu harus kenali nafsu kamu. Jangan merasa aman daripada tipu daya nafsu kamu. Karena nafsu itu adalah lebih berbahaya daripada 70 setan. 70 setan, saudara. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang dahulu, mereka bersikap terhadap menjinakkan nafsu ini. Kadang-kadang mereka mungkin dianggap berlebihan oleh manusia. Tapi itu adalah demi untuk dia menjadi orang yang unggul terhadap nafsunya. Dalam kitab Ihya diceritakan ada seorang guru yang dia pernah merasakan satu makanan yang lezat. Dan selalu menceritakan, dulu aku pernah makan ini. Rasanya begini. Di dalamnya ada telur misalnya, atau ada ini daging misalnya. Selalu dibawa sama itu guru. Satu murid dia peka. Wah, guru ini berarti ingin merasakan itu. Kebetulan keluarganya ada yang bisa masak itu. Dibuat masak satu panci begitu, satu wadah untuk si guru ini. Wih, dengan senangnya dia bawa kepada gurunya. Guru, ada hadiah untuk guru. Apa ini? Dibuka sama guru. Allah, kata dia. Kok tahu kamu? Yang aku pinginkan bertahun-tahun ini. Ya guru, ini untuk guru. Alhamdulillah, kata guru. Coba kamu panggil orang-orang miskin yang ada di sana. Kamu panggil untuk datang ke sini. Muridnya dalam hatinya bertanya, untuk apa ya guru? Dipanggil. Orang-orang miskin dipanggil. Disuruh makan semuanya. Masakan yang dibuat sama muridnya itu disuruh makan. Ayo nikmati. Gurunya tidak makan sedikit pun. Si murid tadi itu tercengang. Guru, Anda selalu menceritakan makanan ini. Anda berharap dari dulu makanan ini. Kenapa Anda berikan kepada orang lain? Kata guru, saatnya sekarang aku harus melawan nafsuku. Nafsuku menuntut aku dari dulu untuk makan ini. Sekarang aku harus mengalahkan dia. Biar dimakan orang lain. Dan aku tidak beri sedikit pun untuk mencicipi nafsuku makan ini. Allah. Inilah manusia-manusia yang hebat. Yang dia tidak pernah
menjadi budak nafsunya. Tapi nafsu ia taklukkan, ia kalahkan. Puasa Ramadan itu adalah cara untuk melakukan nafsu. Bagaimana Anda di siang hari merasa lapar? Nafsu menuntut makan. Nafsu menuntut minum. Tapi Anda bisa menahan. Oh, nggak boleh. Nafsu harus ditaklukkan. Sekalipun aku dituntut untuk makan, aku tidak boleh nurut sama nafsuku. Karena aku harus menurut sama perintah Allah. Nurut ajaran Nabi Muhammad yang melarang aku untuk makan di siang hari ini. Minum ada di siang hari ini. Anda melatih diri Anda untuk mentaklukkan nafsu. Karena itu, di antara faedah puasa adalah untuk menjinakkan nafsu. Untuk menjinakkan nafsu. Saudara, ketika nafsu tadi itu bisa ditaklukkan, maka nafsu itu akan bisa menjadi alat untuk kita sampai kepada ridha Allah. Nafsu yang asal sifatnya al-ammarah bisu, selalu mengajak kejelekan, bisa akan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang menjadi tenang. Bahkan akan menjadi nafsu radiyah dan mardiyah, sehingga menjadi nafsun kamilah. Menjadi nafsu yang sempurna. Tapi itu perlu tahdib, perlu usaha untuk menjinakkannya. Sama dengan kuda liar. Dia tidak mau untuk ditunggangi. Akan dibanting itu orang. Akan ditendang itu orang. Tapi setelah ditaklukkan dia, mungkin dia ditaruh di kandang yang sangat sempit, tidak dikasih makan berhari-hari, sehingga lemas, maka kuda tadi itu mau ditunggangi. Kuda itu bisa dikendalikan, dikasih kendali dan dikendalikan. Baru dikasih makan. Begitulah nafsu kita, saudara. Kita biasa makan banyak, minum banyak, nggak mau terlambat. Ada di bulan Ramadan, kita taklukkan, tunggu maghrib. Maghrib itu pun kita jangan terlalu banyak makannya. Jangan puasa balas dendam. Ya, kita makan jangan terlalu banyak. Malam hari yang biasanya kita nonton TV, misalnya kita duduk bersama keluarga, bangun, sholat tarawih, 20 rakaat. Setelah itu baca Quran. Ada amalan-amalan qiyamul lail, malam sebelum subuh, yang biasanya bangunnya nunggu adzan subuh, atau setelah adzan subuh, sebelum subuh bangun, makan sahur. Karena sahur tadi adalah hukumnya sunnah. Walaupun itu dengan sesuap nasi. Berkahnya apa? Anda bisa bangun malam. Berkahnya apa? Anda niat untuk puasa. Berkahnya apa? Anda mengikuti sunnah Nabi SAW. Satu usaha untuk betul-betul mentaklukkan nafsu. Itulah makna puasa yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar merasakan nyerinya lapar, keringnya haus. Tidak demikian, itu adalah puasa. Karena itu, di sini kita harus paham, di tubuh kita, ruh yang harus kita berpihak kepadanya. Kuatkan dengan perbuatan taat, memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lawan itu nafsu. Taklukkan itu nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu yang membuat Anda semakin berat untuk berbuat taat dan semakin Anda giat dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh ini ketika menjadi kuat, maka Anda akan naik derajat. Dengan kekuatan ruh ini, naik derajat dari manusia menyerupai dengan para malaikat. Kenapa? Malaikat itu adalah tidak pernah ada keinginan lupa kepada Allah. Tapi dia menjadikan kesenangannya adalah zikir kepada Allah. Salat, ibadah, taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Anda akan menjadi orang yang gemar ke masjid, gemar salat, gemar beribadah.
Anda akan menjadi manusia yang serupa dengan para malaikat Allah. Kegemarannya adalah taat, kegemarannya adalah zikir, kegemarannya adalah ibadah kepada Allah. Sebaliknya, ketika nafsu itu kuat, Anda akan turun dari derajat manusia menyerupai dengan binatang. Ketika nafsu makan, selera makan yang tinggi, maka Anda jangan-jangan seperti kerbau nantinya, yang tidak berhenti mengunyah mulutnya. Ketika Anda tadi itu nafsu amarah yang tinggi, jangan-jangan Anda akan seperti binatang buas, yang setiap bertemu, dia akan selalu bertengkar. Ketika Anda hanya sekedar untuk pelampiasan seksual, nafsu syahwat yang tinggi, jangan-jangan Anda nanti akhirnya seperti binatang yang memaksa segala betina untuk melayani dia. Anda akan turun. Dan lebih daripada itu, Anda bukan menjadi binatang lagi, Anda akan bisa menyerupai syaitan nantinya. Bukan hanya sekedar melakukan kejelekan, tapi mengajak orang untuk berbuat jelek dan membenci orang yang berbuat baik. Istahwala alaihimu syaitan, fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Sudah dikuasai dia oleh syaitan. Pikiran setan. Penglihatan yang diikuti adalah ajaran setan. Yang ia dengarkan hanya sekedar yang melalaikan dia kepada Allah Ta'ala. Semuanya adalah setan ini semuanya. Dan dia benci zikir kepada Allah. Dia benci sholat. Dia benci bacaan Al-Quran. Dia benci dakwah. Dia benci dengan orang-orang yang melakukan itu semuanya. Maka mereka itu, Allah menyatakan, ulaika hizbus syaitan. Mereka tidak layak disebut manusia. Tapi dia adalah golongan setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Sesungguhnya golongan setan itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, karena itu di sini kita harus waspada untuk menjadikan badan kita, diri kita mengikuti ruh atau mengikuti jasad. Dan di sini kita harus betul-betul perhatikan, jangan telat makanan ruh. Jangan telat mengkonsumsi kebutuhan daripada ruh, sehingga ruh Anda sehat, ruh Anda kuat. Dan mau tidak mau jasad akan mengikuti ruh Anda. Dan awas, hati-hati. Nafsu jangan dikasih peluang. Sedikit kamu kasih peluang, satu permasalahan kamu turuti itu nafsu, tidak akan berhenti. Dia akan membuka ribuan pintu untuk kamu mengikuti dia. Contoh, Anda melihat perempuan misalnya. Anda asalnya tidak kenal. Tapi ketika Anda mengenal, Anda selalu nafsu mengajak. Dekati. Cari nomor teleponnya. Terus begitu. Melangkah yang kedua, akhirnya kenalan. Setan nafsu mengajak lagi. Terus tingkatkan. Dia rupanya tertarik dengan kamu. Coba lihat wajahnya. Coba lihat. Terus begitu. Akhirnya beneran. Semakin kenal, dekat. Dan akhirnya terjerumus. Karena itu jangan sekali-kali Anda menuruti nafsu Anda. Saya akan melakukan ini, setelah itu saya akan berhenti. Karena nafsu tidak akan berhenti untuk memprogram Anda mengikuti dia. Anda harus betul-betul jinakkan itu nafsu. Dan tidak boleh nafsu menguasai Anda, tapi Anda yang harus menguasai nafsu Anda. Jadikan jasad Anda mengikuti ruh Anda. Karena ruh Anda sebentar lagi akan pisah dengan jasad Anda. Jasad masuk ke liang lahat menjadi cacing tanah, makanan cacing tanah. Ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nikmat dari Allah atau azab daripada Allah jika dia menjadi hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran bagi kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat ruhaninya. Dan mudah-mudahan insya Allah nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, radiyah dan mardiyah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang selamat dunia sampai akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.